Tengah Bapak Arif Syamsuhuda beserta jajaran pengurus Pemparindo DPD Jawa Tengah. Dan berikanlah kepada kami Pemparindo Pengusaha Surakarta kemampuan mengelola industri perbankan ini dengan baik dan benar agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, mikro kecil dan menengah bawah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami adalah makhluk yang baik dan lemah, tidak akan mampu memberikan apa yang Engkau cegah, dan tidak pula mampu mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan kehendak-Mu. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu laporan dari Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih bahwa kegiatan muskol pada pagi hari ini diikuti oleh kurang lebih 150 anggota termasuk undangan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih semua kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor OJK Solo dalam hal ini diwakili oleh Bapak Antoni Sugianto. Mungkin biasanya talkshow itu temanya itu mengenai UMKM, keuangan, digitalisasi. Kita lari dari sana, berarti menyangkut mengenai kesehatan. Karena umur kita sudah di atas 50, perlu ditanya kesehatannya Pak. Dengan bagas terus juga. Mungkin Pak Arif seringnya di mata langsung itu. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Agus Ali Fauzi dari Surabaya ini dan perjalanan. Nanti bila akan diberikan pemahaman mengenai kesehatan, khususnya nanti terkait rohani maupun jasmani. Mungkin yang perlu diperhatikan dan perlu kami sampaikan dari Pak Ketua BPD bahwa yang pertama, ucapan selamat ya pada industri kita di DPR akan berhasilkan ya, yaitu perubahannya ya dari nama DPR Bukan Bernegara Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, di mana saat itu dituangkan dalam RUU P2SK. Alhamdulillah sudah disahkan oleh Bapak Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau dinamakan sektor jasa keuangan. Pada akhirnya kami mengajak semua bersyukur akan hari ini, insya Allah akan segera diadakan syukuran akbar berupa seminar nasional yang dipusatkan di Jateng dan diikuti pelaku industri BPR secara nasional. Jadi insya Allah nanti syukurannya nama dari BPR Bank berbeda dari Bank Perekonomian Rakyat akan dilaksanakan syukuran akbar yang acara nanti akan dipusatkan di Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kali ini. Di sana nanti akan dijelaskan apa beban mendasar, filosofi dan manfaat bagi industri, bagi masyarakat, bagi pemerintah ke depan, termasuk bagi para stakeholder. Setelahnya kami mengajak rekan-rekan pelaku industri BPR, BPRT segera menyiapkan diri untuk menyambut perubahan ini dan amanat undang-undang dipastikan sebagaimana BPR semakin masif dalam meningkatkan peran fungsinya dan dipastikan tidak perlu dibanding-bandingkan ya, BPR akan
menjadi pilihan utama masyarakat bangsa Indonesia. Pemegang pengurus, direksi Depok, pegawai, nasabah penyimpanan dan pembeliannya adalah orang sendiri. Suku bunga simpanannya lebih besar dan sama tentunya dijamin oleh LPS. Dan itulah pentingnya BBR. Ketika berinvestasi, nabung, menyimpan, terutama di tempat di BBR karena bunga pendanaan lebih tinggi. Nah, makanya orang yang tahu orang yang sangat yang minded tentunya dengan investasi di BBR ini kayaknya ya salah, bukan salah orang tahu. Makanya Bapak Ibu sendiri di BBR kalau nggak boleh kita ngomong untuk itu tidak pasti. BPS mencatat pada triwulan 3 di tahun 2022 secara spasial di perekonomian Indonesia mengalami peningkatan di seluruh provinsi, di mana provinsi Jawa Tengah itu menjadi di Pulau Jawa itu menyumbang utamanya sebesar 56,30% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76% year-on-year. Dan kesempatan ini kami sedikit akan menyampaikan perkembangan kinerja BPR di seluruh raya posisi Desember 2022. Kalau kita lihat di sisi aset Bapak Ibu, di Desember 2021 itu sebesar 9,1 miliar, 9.108 miliar, maaf, dan di Desember 2022 itu adalah sebesar 9.964 miliar. Jadi ada peningkatan di sini sebesar 9,4% year-on-year. Lalu di sisi simpanan BPK, tabungan dan deposito Bapak Ibu itu di Desember 2021 itu sebesar 7.034 miliar dan di Desember 2022 itu sebesar 7.600 miliar. Jadi meningkat juga sebesar 8,79 year-on-year. Lalu ini di sisi kredit ya Bapak Ibu, kemarin kita sudah menurunkan datanya dan didapati bahwa di Desember 2021 itu sebesar 6.726 miliar dan di Desember 2022 sebesar 7.447 miliar. Tapi meningkatnya cukup tinggi Bapak Ibu sebesar 10,7%. Luar biasa. Kita beri apresiasi pada Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kakak sebelum satu gol dengan secara resmi Polsek dan Muskom 2023 Golkar Indonesia Konsularnya akan menyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua OJK Pak Antonius, yang kami hormati Pak Halim dan Pak Isis, juga keluarga besar dari BBR seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah tetap kompak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saudara sekalian, pertama saya Pak Agus juga saya mau bayar aja. Saya pakai baju putih sendiri, yang lainnya aktif ya. Berarti sibuknya ini dokter. Jadi orang kalau mengobati itu, kalau paliatif itu treat the patient, bukan treat the disease. Jadi treat the patient, manusia secara keseluruhan. Termasuk pandemi ini memang terjadi perubahan yang luar biasa. Pasca ini belum sepakat bahwa pandemi belum selesai, tapi terkendali. Jadi pandemi menuju endemi, ini masa-masa transisi. Ya. Jadi ini kesempatan
BPR ini meraih kesuksesan ya, ini harus high speed gitu. Inovasi, high speed, solid ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan namanya tadi segera berubah, namanya perekonomian rakyat sehingga bisa membantu perekonomian ini tumbuh berkembang dan maju pesat. Tepuk tangan untuk BPR. Sumber rakyat. Ya. Ciri-ciri orang stres kalau dari fisik itu biasanya rambutnya putih terus merokok. Ya. Itu ciri-ciri orang stres. Karena bentuknya panas ya. Pakaian yang pinggir ya. Orang pinggir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang biasa-biasa aja. Makanya bekerja saya harapkan hanya 3. Teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan mereka semua. Dan pelayanannya ya excellent. BPR ini akan tidak terkejar dengan bank lain kalau punya 5. Change, make different, branding, marketing, continuous. Tidak akan terkejar. Punya brandnya apa? Mudah, cepat, aman. Kalau sudah dijaga RPSL-nya. Tidak usah terlalu overconfident. Biasa saja seperti saat ini. Bisa lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah optimis dan wajah-wajah surga. Ya. Apa masih ada yang stres? Harus ada. Cirinya orang stres itu biasanya kalau bijak ngomong, bijak bicara, itu responnya kurang fokus. Itu ciri-ciri orang stres. Tapi ada orang yang nggak bijak bicara tapi ngomong terus, itu pakai stres lagi. Ya. Jadi kita sekarang harus bagaimana fisik, mental, sosial, kultural, spiritual kita balance. Ya. Itu yang penting. Ya. Katakan, kan kita tahu bahwa kalau suami sukses itu pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan, selalu menunggu kepulangannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak bisa ngatur sendiri, itu cirinya. Ya. Tapi kalau ada istri yang sukses, itu biasanya ada suami yang stres, itu biasa. Ada yang sukses ngatur ya, apalagi sukses tambah ngatur mana ya. Itu mesti suara jantungnya seperti jarum jam. Tapi ada suara jantung tak kencang. Biasanya ini bagian yang ngatasi utang. Ya, beredek macet kabel. Ya, jantungnya seperti itu. Ya, jadi hati-hati kalau ada jantungnya beredek hilang, beredek hilang. Itu persis suara jantung orang yang selingkuh. Ya. Beredek hilang, beredek hilang, beredek ketemu langsung mati. Kalau di kantor ada suami yang suka marah-marah, itu biasanya di rumah takut sama istrinya. Dia melepaskan tekanannya itu kepada karyawannya. Ya, itu cirinya. Tapi kalau ada suami-suami, bapak-bapak di kantor kok kerjanya diem aja, itu berarti hidupnya masih tertekan. Ya. Yang penting servisnya pakai servis saya, servis champion, terus inovasi terus, melayani dengan sepenuh hati, nggak ada yang mempercepat lagi. Yang mempercepat, dan itu solusi adalah memperbanyak sedekah. Sedekah tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, dengan edukasi, menerangkan, ya itu paling. Makanya mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Self correction, introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Makanya cirinya orang yang bermasalah itu mesti ada 5. 1, dia egois, merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling bisa menyelesaikan segala ngotot. Aisyah, itu biasanya cepat mati. Karena kortisolnya kan naik terus. Ya. Orang yang hebat itu orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ini, yes, oke, setuju, semangat, fine. Itu, negara yang untuk install mental. Kamu buat mental kita. Makanya ada istilah tidak sakit tapi tidak sehat.
pengen kawin, terus susah ya. Keluarga besar DPR Solo Raya, insya Allah target 2023 akan tercapai. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk materi yang telah diberikan. Untuk tanya jawabnya nanti bisa disambung melalui nomor telepon yang tadi sudah dibagikan oleh Bapak Agus. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara isyarat, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu informasi produk dari Prakerja. Kami persilahkan kepada Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Transaction Banking dari Bank Jati, Bapak Agus Sastono, untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Bapak Agus dipersilakan. Dari begini Bapak semuanya, kami sampaikan bahwa ada dua scheme kredit yaitu modal kerja investasi. Modal kerja itu ada modal kerja unwoven dan modal kerja revolving. Modal kerja unwoven itu maksimal 60 bulan sejak penarikan. Kami biasanya memberikan waktu untuk 10 bulan, artinya ada pelonggaran untuk pemanggilan atau penarikan itu 1 tahun. Kemudian modal kerja revolving itu maksimal 12 bulan dan bisa ditarik kembali. Jadi bergulang seperti kredit rekening orang. Kemudian untuk provisi dan sebagainya, provisi itu diambilnya pada saat penarikan. Setiap penarikan, jadi tidak diambil plafon di atas, tapi sesuai dengan penarikan Bapak Ibu semuanya. Itu untuk modal kerja. Kemudian untuk plafonnya, untuk yang plafon sesuai dengan pengajuan dan perhitungan kami. Kemudian untuk yang revolving itu 1 kali modal stok maksimal. Ini terkait dengan kredit. Apa ada yang lain? Ada. Kami juga membatasi BPR, BKK. Kita sudah bersama dengan teman-teman Purwokerto masuk dulu. Itu ada PPOB. Jadi pembayaran pajak daerah, kemudian samsat, kemudian pulsa dan sebagainya kami sama-sama. Syaratnya apa? Mengajukan ke kami kerjasama PKS dengan teman-teman di cabang terdekat. Nanti kami dari pusat langsung turun ke cabang. Kami persilahkan kepada seluruh pengurus Perbarindu pada periode 2019 sampai tahun 2023 untuk menempatkan diri di atas panggung. Kepada beliau Bapak Aziz, Bapak Sukarjo, Bapak Motot dan Ibu Kim, kami persilahkan untuk menuju ke atas panggung beserta pengurus Perbarindu lainnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya acara muskon akan diambil alih oleh pengurus Perbarindu. Kepada pengurus Perbarindu kami persilahkan untuk memimpin rapat muskon tahun 2023. Silakan. Izinkan saya menyampaikan bahwa di dalam sidang muskon ini sebagaimana disampaikan dalam tata tertib yang semuanya Bapak Ibu sudah memiliki ya. Kami harapkan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar, khidmat, dan dapat memilih kepengurusan Perbarindo Komisariat Solo Raya untuk masa bakti 2019-2027 dengan lancar dan sukses. Hadirin peserta muskon yang berbahagia, sejak berdirinya Perbarindo hingga kini organisasi ini telah menyelenggarakan muskon di Solo Raya yang ke-8. Kepengurusan telah silih berganti, program dan agenda telah banyak diwujudkan. Itu menandakan perkembangan suatu organisasi. Dalam perkembangannya tentu terdapat langkah-langkah positif dan konstruktif. Namun demikian adanya titik-titik kelemahan dan kekurangan bukan sesuatu yang mustahil. Pasang surutnya suatu organisasi adalah suatu proses alami. Terhadap laporan yang disampaikan oleh pengurus Perbarindo DPK Solo Raya periode 2019 periode sampai dengan 2023, secara prinsip kami bisa menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya, bahwa dari Perbarindo Sukarjo kami
ingin sekali tetap ketersediaan dari Ketua periode 19 sampai 2003 Bapak Aziz Soleh untuk bersedia kembali memangku jabatan sebagai Ketua Perbarindo DPKOM Surabaya. Terima kasih dibantu dengan baik. Kemudian kami mewakili PAC Sukoharjo juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Perbarindo DPKOM Surabaya yang selama ini sudah bekerja luar biasa. Terima kasih atas pengorbanannya selama ini. Demikian apa yang saya sampaikan dari perwakilan dari PAC Sukoharjo. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan pandangan umum PAC Karanganyar sesuai dengan hasil rapat seluruh anggota PAC Karanganyar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Februari 2023, kami dari Perbarindo PAC Karanganyar menyampaikan tentang pandangan umum kami terkait 1. Kinerja pengurus Perbarindo DPKOM Surabaya pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan ini, kami PAC Karanganyar menerima laporan dan pertanggungjawaban dari Ketua dan Pengurus DPKOM Surabaya. Kedua, kami PAC Karanganyar mengusulkan kembali Bapak Aziz Soleh SH untuk menjabat dan menjadi sebagai Ketua Perbarindo DPKOM Surabaya periode tahun 2023 sampai dengan 2027. 3. Kami PAC Karanganyar memberikan apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aziz dan seluruh pengurus periode 2019 sampai dengan 2023 atas kinerja dan juga semua selama ini. Demikian pandangan umum kami sampaikan atas nama seluruh anggota PAC Karanganyar. Menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban pengurus DPKOM Surabaya masa bakti periode 2019-2023 dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengorbanan dan pengabdiannya selama ini. Yang ketiga, kami mencalonkan kembali dan memohon kesediaannya beliau Bapak Aziz Soleh untuk menjadi Ketua Perbarindo DPKOM Surabaya masa bakti periode 2023-2027. Demikian tanggapan kami dari Perbarindo PAC Klaten. Terima kasih. 1. Apresiasi dan ucapan terima kasih serta menerima laporan dan pertanggungjawaban dari Ketua dan Pengurus Perbarindo DPKOM Surabaya periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya, kami PAC Solo juga mengusulkan Bapak Aziz Soleh SH untuk berkenan menjadi Ketua Perbarindo DPKOM Surabaya periode 2023 sampai 2027 bila perlu beserta jajarannya. Demikian, terima kasih dan lanjutkan. Kami mewakili PAC Boyolali mengucapkan terima kasih untuk kepengurusan Pak Aziz dan kawan-kawan untuk periode 2019-2023 dan tentunya kami juga menerima laporan pertanggungjawaban Pak Aziz dan kawan-kawan tanpa catatan apapun, dan kami dari PAC Boyolali mengusulkan untuk Pak Aziz Soleh berkenan untuk menjadi Ketua DPKOM Surabaya. Demikian pandangan kami dari PAC Boyolali. Terima kasih. PAC Sragen menerima pertanggungjawaban dari pengurus, terutama pengurus Perbarindo tahun 2019-2023 dan juga meminta kepada Pak Aziz Soleh SH untuk dapat
untuk melanjutkan jabatan Ketua Komisariat DPKOM Solo Raya periode 2023 sampai dengan 2027, sekaligus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepemimpinannya pada periode yang telah lalu. Demikian laporan dari PAJ Sragen, kurang lebih mohon maaf. Akhirnya mewakili PAJ Wonogiri menerima laporan pengurus Perbarindo Solo Raya periode 2019 sampai 2023, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja pengurus Perbarindo Solo Raya periode tahun 2019 sampai tahun 2023, dan kami juga mengusulkan kembali Pak Aziz Soleh sebagai Ketua Perbarindo Solo Raya pada kepengurusan tahun 2023 sampai tahun 2027. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih, dan berkaitan dengan tadi teman-teman mengusulkan kami, insya Allah kami bersedia. Terima kasih atas amanah yang diberikan pada kami. Insya Allah nanti kami bekerja sesuai kolegial, jadi bersama-sama. Tolong kami dibantu dari teman-teman untuk menjalankan roda organisasi 2023 sampai 2027. Jadi saya harapkan keakraban yang selama ini terjalin dengan baik bisa terus ke depannya. Dan mohon maaf, mungkin kepengurusan kami 2019-2023 ada kekurangan, karena bagaimanapun tetap kami masih ada kekurangan. Kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada pengurus Perbarindo Solo Raya 2019-2023 atas kerjasamanya. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Pembentukan semacam konsorsium lembaga dana bersama yang sebenarnya ini di beberapa PAJ sudah pernah dan sudah berjalan. Ini sangat membantu pada teman-teman BPM kita yang dalam kondisi tertentu mungkin membutuhkan likuiditas. Bahwa ada 24 draft untuk program di bidang Komisi A secara keseluruhan diterima oleh seluruh anggota dengan ada 5 tambahan program. Kami mewakili Komisi B menyampaikan hasil pembahasan terkait dengan program kerja bidang penelitian teknologi informasi sumber daya manusia. Ada 22 item yang kita bahas dan ada 2 tambahan baru, dan ada satu item yang kita koreksi atau kita tambah. Dari Komisi C yang kami bahas, dari 14 yang kita setujui ada tambahan lagi, ada juga, yaitu mengenai pertama mengadakan pendidikan hukum mengenai proses dan mengenai cara dan proses. Satu, membuat gugatan pembinaan rekening publik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dengan demikian untuk pemilihan rapat sidang musko untuk pemilihan pengurus baru khususnya Ketua Perbarindo Komisariat Solo Raya masa bakti periode 2023-2027 telah dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan ketua terpilih adalah
Sukoharjo. Tangan untuk kita semua. Semoga kepada Bapak Asis bisa diberikan kesehatan fisik sehingga dapat menjalankan amanah yang mahal berat ini Pak, ya, dari anggota paling tidak sampai dengan 4 tahun ke depan. Dan saya yakin Bapak Ibu seluruh anggota Bapak Ibu Komisaris Raya akan selalu bersinergi mendukung ya program-program kerja dari Ketua Bapak Ibu yang baru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat pimpinan sidang dan segenap peserta Muskom Perbarindu Solo Raya yang saya hormati, marilah sama-sama kita saksikan pelantikan pada pengurus komisariat masa bakti 2023-2027 Perbarindu Komisariat Solo Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara bersedia dilantik untuk menjadi pengurus DPKOM Perbarindu Solo Raya masa bakti 2023-2027? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2023, saya Ketua DPD Perbarindu Jawa Tengah secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pengurus Komisariat Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Solo Raya masa bakti 2023-2027. Saya percaya dan yakin saudara dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus Perbarindu akan mentaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan, dan anggaran dasar anggaran
rumah tangga Perbarindo bekerja dengan jujur, tertib, penuh pengabdian dan bertanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan karunia dan rahmat-Nya demi kemajuan industri BPRS di wilayah Ekskarijinan Surakarta atau wilayah DPKOM Perbarindo Sururaya, dan lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan Jawa Tengah dan nasional. Sekian, selamat bekerja dan sukses. Surakarta 21 Februari 2023 dari Sumarsana, Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah. Demikian, semoga dan setelahnya sama-sama kita menjalankan pengabdian di industri BPR Komisariat Sururaya. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus baru yang tadi dilantik, mohon kesediaannya untuk bersama dengan kita. Kami sampaikan yang tadi mengenai pengurus itu kolegial, jadi bersama-sama saling bantu membantu. Mungkin itu dari kita nanti kapan kita akan rapat pengurus baru, nanti kita bahas mengenai tadi rapat komisi-komisi. Mungkin ada perubahan-perubahan nanti kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terhormat Pak Aziz, Ketua Perbarindo Komisariat Sururaya yang baru terpilih. Saya belum diajak syukuran, alhamdulillah pertanggung jawabannya diterima, pensiun dari Ketua Perbarindo Komisariat belum dilapori, belum diajak syukuran, pilih lagi Mas. Luar biasa, syukurannya kapan ini? Iya, patut sama-sama kita bersyukur dan saya ikut bersyukur. Tentunya acaranya sudah mulai dari pagi, namun hari ini sampai sore kita masih sama-sama semangat ini menunjukkan kekompakan. Yang pertama tentunya kami ucapkan selamat atas terpilihnya pengurus baru mulai dari Pak Aziz dan sampai dengan tadi yang sudah sama-sama kita saksikan dan telah dilantik. Selamat juga kepada penjenengan semua yang telah berhasil memilih pengurus baru. Tentunya ada yang dipilih, ada yang memilih. Itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Aziz. Beliau tidak bisa kerja sendiri tanpa kebersamaan penjenengan semua. Bapak Ibu, sedikit saya matur, program hasil musda DPD Perbarindo Jawa Tengah sedang mempersiapkan untuk menyiapkan mobil edukasi literasi, namanya mobil edulai, persis seperti apa yang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2023 tidak akan sama dengan tahun 2022 sebelumnya. Pinter boleh, tapi harus actionnya harus nyata. Pinter boleh, tapi actionnya harus nyata. Oleh karenanya, DPD Perbarindo Jawa Tengah mengajak penjenengan semua memastikan edukasi literasi. Sudah bukan saatnya lagi kita hanya boleh pinter, tapi kudu boleh maju kalau boleh makmur. Itu tidak ada dan tidak perlu dibanding-bandingkan. BPR itu bagi wong diri, pemiliknya wong diri, direksi komisarisnya wong diri, pegawai ini ya tanggane, nasabahnya ya lingkungan, suku bunga simpanannya lebih gede, si pinjem ya tanggane. Jadi saya kira semakin masyarakat kita tahu tentang BPR,
insya Allah pilihan nyimpan dan pinjam di Bank Perekonomian Rakyat. Saya juga ucapkan selamat kepada pendengar semua. Cantelan di undang-undang sekarang sudah berubah. Selamat tinggal Bank Perkreditan Rakyat. Lahir Bank Perekonomian Rakyat ini substansinya luar biasa. Saya sedang mendorong dan insya Allah sudah disediakan oleh Ketua dan Sekjen Perbarindo. Dalam waktu dekat mungkin di awal Maret saya mengajak pendengar semua untuk ikut seminar syukur nasional, mensyukuri lahirnya Bank Perekonomian Rakyat. Ini sesuatu, Bapak Ibu, sesuatu. Mohon maaf sedikit matur ini. Coba kalau kita rasa-rasa bagi yang pada kuliah, lalu dengan ditanya anak-anaknya, putranya, ponakannya, putune, bisa di bank, jenis bank Perkreditan Rakyat, bank atau perkreditan, coba dengan ini bank atau perkreditan? Iya, perkreditan ke nomor simpanan, tapi kenapa dikasih nama perkreditan? Dan gitu. Kalau bank itu di dalamnya sudah ada simpanan dan perkreditan, itu sudah otomatis. Oleh karenanya waktu kita ketemu Komisi 11 dari Jawa Tengah mengusulkan, tanya kenapa namanya kok Bank Perkreditan Rakyat? Kenapa nggak dibuat aja lebih lengkap? Bank Perkreditan Tabungan dan Perkosan Rakyat Indonesia. Itu dari dua sesan, konkret kan gitu ya Bapak Ibu. Semoga bahasa saya bisa diterima. Gitu. No, bahasanya gitu, teman-teman bahasa gitu. Ya karena terus pribadi maksudnya gitu. Itu dengan tak campur bahasa pokok dan bahasa dalam memang gitu. Akhirnya perkreditannya itu jangan panjang-panjang, terus dibagi aja bank perkreditannya dicoret menjadi Bank Rakyat Indonesia. Dulu jilid 2 kan Indonesia sudah punya BRI Pak, milik pemerintah Indonesia, milik rakyat Indonesia. Bank RI ya, Bank Rakyat Indonesia itu angel nanti di Kementerian Hukumnya. Akhirnya usulan kita Bank Perekonomian Rakyat itu membuat cantelan teman-teman yang BPNS yang selama ini tidak punya cantelan di undang-undang. Memang di undang-undang perbankan Indonesia ada bank pembiayaan, nggak ada kan ini Bapak Ibu, nggak ada tanya Pak Kotel punya ahli hukum, nggak ada bank pembiayaan. Cantelan undang-undangnya mana Pak? Tapi dengan kita berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, syariat maupun konvensional semua ada cantelannya di undang-undang. Bank Perekonomian Rakyat. Bapak Ibu, setelah nanti kita syukuri, ayo kita masifkan edukasi ke masyarakat. Tidak ada pilihan lain masyarakat nanti. Bank Perekonomian Rakyat pilihan rakyat. Yang berikutnya saya dari Matur. Ini hari, mohon maaf tapi kami tidak bisa soal kepada penjenengan karena hari ini ada sertifikasi tatap muka dalam model baru. Itu perdana di Jawa Tengah. Jadi untuk selanjutnya nanti sertifikasi komisaris direksi perdana tatap muka. Ujiannya wawancara sama tertulis. Mohon maaf, ujiannya wawancara sama tertulis Aziz untuk sertifikat depan. Tapi penjenengan semua kan tinggal negara nih selesai urusannya. Yang berikutnya tanggal 13 Jawa Tengah akan ditempati menjadi uji coba sertifikasi level 3 dan level 4. Level 3 itu pelaksana, level 4 itu supervisor atau penilaian. Itu saya mengajak pendengar semua, direksi komisaris kabinet semua ya sudah punya sertifikasi semua. Tapi PE-nya belum, supervisornya belum, petugas pelaksana belum. Saya khawatir direksinya rasa bulan-bulan nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena ngurusi kerjaan PE. PE-nya ngurusi kerjaan supervisor ngurusi pekerjaan sangat repot Bapak Ibu. Saya mengajak setelahnya, kami sudah mengusulkan ke OJK itu menjadi kewajiban. Monggo kita kuatkan pelatihan, pastikan mereka kompeten. Bapak Ibu, yang berikutnya saya juga direct sampaikan kepada penjenengan, monggo nanti masukannya saya akan usulkan bawa ke Jakarta. Itu hari ini juga OJK sedang mengkaji biaya pendidikan yang tadinya 5%, saya dengar di Jakarta sama OJK mau diturunkan ke 2%. Kan 2% menurut dengan cocok orang, silahkan dipegali. Nek tak cocok masukan, silahkan kirim. Ada Pak Dono di sini wakil ketua DPD,
ada Pak Ajis dan penjenengan semua, ada Pak Dwi, dekat sama Pak Supri, Pak Supri ya orang kok. Langsung ke saya juga belum. Itu, Bapak Ibu, kami sedang mengusulkan biaya pendidikan itu besok untuk mengambil pendidikan S1, S2, S3 umum. Itu dengan hubungan sarjana hukum di kantornya, pengurus boleh dipilih, PE boleh dipilihkan umum. Itu maksud kami itu jadi lebih luas penggunaannya. Sudah dirangkum di Jakarta, namun demikian menurut saya ini ada indikasi dari 5 turun ke 2%. Cukup rak dengan ini PE gitu, lebih luas tapi biayanya gue CD. Nah ini repot. Menurut saya 4 skema gitu, sertifikasi direksi komisaris level 6, level 5 PE, level 4 supervisor, level 3 pelaksana yang terkondisi baru sertifikasi kompetensi direksi dan komisaris. PE-nya belum, PE lebih banyak daripada pengurus, supervisor lebih banyak daripada pengurus, apalagi kok berarti malah anggarannya dikurangi. Saya mohon masukannya penjenengan, saya untuk atas nama pengurus DPD Perbarin Jateng tentunya menjadi jembatan penghubung regulasi dan industri. Itu saya mohon penggaliannya, monggo silahkan Mas Ajis mau dirembuk juga boleh, mau masing-masing memberikan masukan juga boleh, tapi lengkapi dengan latar belakang, maksud, tujuan, alasan pertimbangannya supaya kita lebih komplit. Itu. Jadi saatnya BPR menjadi bank perekonomian. Dan sekali lagi selamat kepada pendengar semua. Biarpun Pak jangan buru-buru mengubah berbagai kertas promosi papan nama, nanti tentunya kontrol OJK nanti akan untuk kemudian teknisi itu. Namun ini sesuatu yang harus kita syukuri dan selanjutnya harapan saya filosofinya akan semakin luar biasa. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami aturkan. Saya dari kantor selamat Pak Ajis dan kawan-kawan, selamat berjuang gitu, berjuang di industri virtuasi. Iya, gak ada kan yang sukses lebih banyak gitu, biar gak ada yang KM ya, kalau gak ketemu sesama direksi gitu. Jadinya kalau di kantor, tapi kan udah di sini kan coba dari semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang gak sempat kejabat tangan dan termasuk diskriminasi, namun kita kan yakin bisa ketemu dengan semua. Senang rasanya, sekali lagi selamat dan selamat menyiapkan kinerja tahun 2023 ke depan yang penuh tantangan, tapi nekal tantangan dan pertarungan mas. Itu nekal tantangan tidak menyangkai lawan terus kita bermain. Itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.